Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu wa habibahu wa khalilahu wa kalimahu wa safiyahu wa mustafahu sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil khalqi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wasallam usikum wa nafsi bitaqwallah wa tibai rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun wa tanjahun wa taslamun wa tus'adun wa tukramun fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Faqad qala Allahu jalla jalaluhu wahdah fi muhkami kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at al-kiram, ikhwan, para pecinta, pengagum Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, para pengikut ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang merindukan Allah dan merindukan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
minimal yang masih belajar, walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, tapi dengan keinginan menjadi hamba yang betul-betul bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya. Mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka akan tersambung hubungan dengan Allah dan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang sudah sampai kepada martabat ahli cinta, ahli ta'zim, yakni mengagungkan, ahli ta'at. Beruntung pula hamba-hamba Allah yang masuk kepada golongan para pelajar, belajar mencintai, belajar mengagungkan, belajar taat. Sungguh bahwa kelompok yang masih belajar lebih banyak daripada yang sudah sampai kepada martabat keahlian. Dan ketahuilah, tidak mungkin bisa sampai kepada martabat keahlian kecuali melalui proses belajar. Maka tidak boleh henti, kita terus belajar dan belajar. Kumpulan kita ini yang agung ini adalah kumpulan para pelajar. Bahwa kita semuanya berkumpul minimal adalah belajar. Belajar apa? Belajar mencintai Allah, belajar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belajar mengagungkan Allah, belajar mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belajar taat kepada aturan-aturan Allah dan belajar taat kepada aturan-aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belajar mengenal Allah, belajar mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar mengingat Allah dan belajar mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar taqarrub, yakni mendekati Allah dan mendekati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangan pernah berhenti di dalam belajar, karena siapa orang yang berhenti di dalam belajar tidak mungkin dia sampai kepada apa yang dimaksud dari pelajaran tersebut. Segala hal yang mulia, semua derajat yang tinggi bisa dicapai melalui proses belajar. Baik dalam urusan ukhrawiyah maupun urusan dunyawiyah. Orang berbisnis tidak bisa langsung menjadi ahli dalam berbisnis kecuali melalui proses belajar. Olahragawan tidak bisa dia menjadi atlet kecuali melalui proses belajar. Jasmani kita dididik, dilatih setiap hari, bahkan dalam sehari beberapa kali. Kita mau jadi atlet apa saja, mesti belajar. Jangankan yang susah-susah, yang resikonya tinggi, yang gampang-gampang pun mesti belajar. Apalagi yang susah. Coba lihat tuh. Belajar senam lantai sehingga menjadi ahli, sehingga menjadi juara. Sehingga mendapatkan medali. Kalau kita telaah, mereka tidak bisa langsung secepat membalikan tangan, menggapai derajat yang tinggi di dalam kedudukan olahraga apapun, kecuali melalui prosesi pembelajaran, pelatihan yang kontinu, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan ada yang belajar dan berlatihnya bertahun-tahun. Bahkan ada yang belajar dari kecil. Bahkan ada yang dididiknya dari bayi. Dan kebanyakan para atlet-atlet yang hebat-hebat itu, begitu dilihat dalam sejarah pendidikannya dan sejarah belajarnya, ternyata dari kecil sekali. Dengan demikian mereka mendapatkan keistimewaan tersebut tanpa melalui proses belajar yang panjang.
tanpa belajar, apa yang terjadi bukan cuma patah tulang, bukan cuma geger otak, tapi kematian yang bisa terjadi. Ayo cobain senam lantai tanpa belajar dulu. Apa yang terjadi bukan cuma patah tulang dan geger otak, tapi bisa terjadi kematian. Salah sedikit, salah caranya, kecelakaan yang terjadi. Kita merasa indah menyaksikan gerakan-gerakan olahragawan atau olahragawati yang menantang resiko tinggi, namun mereka bisa melaluinya dengan tepat dan indah sekali dilihat. Kita telusuri, ternyata bukan 1 tahun 2 tahun mereka belajar, ada yang sampai belajar 10 tahun mereka belajar. Setelah 10 tahun mereka belajar, barulah mereka menggapai medali. Itu pun banyak yang tidak langsung mendapat medali emas, ada yang bertahap dulu, lalu mendapat medali perak, barulah bisa mendapat medali emas. Hayati oleh kita. Kita lihat pemain bola yang hebat-hebat. Siapa yang hebat-hebat itu? Kita sering melihat. Ternyata mereka belajar bukan 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Mereka hebat di usia 17-18 tahun, tapi mereka belajar dari usia 5 tahun. Berarti berapa tahun mereka berlatih? 12 tahun, sehingga menjadi orang yang disebut hebat di lapangan hijau. Tuh. Tatkala para wartawan mewawancarai mantan pemain sepak bola dunia yang hebat, Maradona, ternyata proses belajarnya puluhan tahun. Itu main bola. Kita hayati dalam kehidupan ini, ternyata orang-orang sukses yang memiliki keistimewaan dalam satu kedudukan, mereka mengawalinya dengan proses belajar.